Allah tidak membedakan secara prinsip seluruh ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah itu sama. Sedangkan jarak atau waktu antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ini sekitar 2640 tahun. 2640 tahun. 2640 tahun. Dalam kurung tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Sedang di antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu berselang dua nabi. Setelah Nabi Nuh yaitu Nabi Hud, setelah Nabi Hud yaitu Nabi Saleh, setelah Nabi Saleh kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ketika ia datang, ia Ibrahim Rabbahu kepada Rabbnya, kepada Tuhannya yaitu Allah, biqalbin dengan hati, salimin yang bersih, yang tulus, yang bersih dari semua penyakit hati, riya, takabur, sombong, ujub, bersih, dan hati yang tulus, yang ikhlas, betul-betul semata-mata karena Allah. Idza jaa rabbahu biqalbin salim, sehat, selamat. Idza jaa ketika datang Ibrahim Rabbahu kepada Tuhannya biqalbin salim dengan hati yang salim, yang selamat dari semua penyakit, sehat dari seluruh penyakit hati, syirik besar, syirik kecil, salim bisa berarti selamat dari semua unsur yang tidak baik, seperti firman Allah di dalam Al-Quran ayat yang lain, la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u, nanti saat kita menghadap Allah itu, la yanfa'u malun, tidak bermanfaat, malun harta. Saat menghadap Allah nanti, kaya, miskin, pangkat, siapapun juga tidak ada manfaatnya. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Oleh karena itu sebagian ulama membagi macamnya hati itu ada yang qalbun salim, satu hati yang sehat, hati yang sehat. Yang kedua ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga disebut qalbun mayyit, hati yang mati.
qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim ya ibarat orang itu sehat. Orang yang sehat itu terhindar dari penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak sehat. Nah, sehat ini karena ada dua sebab. Satu, terpenuhi kebutuhan. Kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Kebutuhan terpenuhi, tetapi ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya menjadi nggak sehat, sakit. Demikian pula tidak ada penyakit, tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi, bisa sakit. Seorang, contoh saja, seorang tidak makan, tidak minum, atau makan tetapi tidak cukup, bisa sakit. Atau orang yang makannya cukup, sarapan, makan siang malam, tetapi terkena virus, menjadi sakit. Jadi hati yang sakit layaknya fisik yang hati yang sehat layaknya fisik yang sehat. Jadi karena satu, terpenuhi kebutuhan, yang kedua terhindar dari penyakit. Nah, ciri fisik yang sehat itu antara lain bisa menikmati nikmatnya makanan, itu bisa menikmati nikmatnya makanan, dan bisa merasakan gangguan penyakit. Nah, tinggal kepada kita ini, pada kita makanannya hati itu ibadah kepada Allah. Seperti kita, fisik kita, kalau di depan kita itu nasi, nah itu hidup. Belum makan sudah bangkit, ada rangsangan. Apalagi saat makan. Contoh, kalau sekarang ini ada yang murah hati, sudah mempersiapkan tadi malam soto. Nah, soto lalu sudah disajikan dalam mangkok di depan masing-masing. Nah, masih panas, bau jeruknya saja sudah menyengat. Campur sambal, nampak jeruk, nampak sambal, dan baunya semuanya itu masuk ke dalam hidung.
itu tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngantuk. Itu ciri dari fisik yang sehat. Tapi ada soto yang masih panas di depannya, itu kok ngantuk, nah berarti sakit. Nah, sholat, Al-Quran, baca Al-Quran, itu makanan hati, makanan hati. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu bisa menenteramkan hati, tentram, tenang, layaknya orang yang sehat yang di depannya ada soto yang masih panas seperti tadi. Nah, itu ciri daripada fisik yang sehat atau ciri daripada orang yang hatinya sehat. Oleh karena itu, kalau ada orang itu sholat anggap sa'rokaat, anggap rokaat kedua, anggap lagi, itu sedang sakit, sedang sakit. Jadi kalau Bapak Ibu saat sholat ngantuk, itu rumongso ngerti ini awak ibu sedang sakit jiwanya. Oleh karena itu perbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, qalbul marid, itu hati yang sakit. Sakit ya layaknya fisik, fisik yang sakit. Fisik yang sakit, yo makan, tapi makanan yang yang dimakan itu belum terpenuhi dengan kebutuhan fisiknya. Seharusnya sak piring tapi hanya sak cendol, orang cendol. Ya makan, tetapi nggak sempurna makan. Itu bisa sakit. Atau makan terpenuhi tetapi terkena virus, terkena penyakit, ya bisa sakit. Jadi sama juga orang yang hatinya sakit itu, ya sholat, tapi sholatnya nggak sempurna, selalu terburu-buru, nggak sabar, kurang ikhlas, itu bisa sakit. Bisa juga sholat, ibadah-ibadah yang lagi puasa, tapi melakukan perbuatan dosa, itu bisa sakit. Qalbul marid. Namanya sakit, ya makannya nggak bisa lahap. Nah itu sih. Karena itu orang yang hatinya sakit, sholatnya nggak bisa khusyuk, nggak bisa khusyuk. Seperti ada sesuatu yang merintangnya. Yang ketiga yaitu qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ya layaknya fisik yang mati. Sebabnya karena tidak memberikan sama sekali kebutuhan, nggak makan sama sekali, nggak makan, walaupun nggak ada virus,
nggak makan. Sehari hidup, 2 hari hidup, 3 hari sudah kolak. 1 minggu nggak makan mati. Kalau 1 minggu belum mati, ya 1 bulan nggak makan mati. Sehari nggak sholat, 2 hari nggak sholat, masih hidup. 1 bulan mati. Mati bisa juga karena penyakit. Jadi berbagai macam penyakit ini semuanya menjadi pelajaran buat kita yang beriman. Itu namanya mati. Itu sama dengan fisik mati. Fisik yang mati kebentur apa-apa ya gak terasa. Oh mati. Jangan lagi pegang ditutup, gak terasa, gak bergerak. Sama juga hati yang mati, diingatkan apapun peringatan dari ayat Al-Quran, oh mati, gak terasa sama sekali. Oh mati, terbentur perbuatan dosa, ya menter aja, gak merasakan penderitaan sakitnya perbuatan dosa. Ketika adalah qalbun mayit, hati yang mati. Nah, dari keterangan 3 macam itu kita masing-masing bisa mengetahui awal diri. Aku ini, saya ini masuk yang sehat, apa yang sedang sakit, apa yang mati. Bisa melihat, tidak usah melihat orang lain. Jadi yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Dengan melihat ciri-ciri yang sehat, ciri yang sakit, dengan ciri-ciri yang mati. Idza qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Idza qala, ingatlah ketika ia berkata, ya Ibrahim, li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidu. Aifkan, apakah bohong? Apakah kebohongan? Alihatan, sesembahan. Dunallah, selain Allah. Turiduna, kalian kehendaki. Jadi kalau diruntun menjadi aturiduna ifkan alihatan dunallah. Aturiduna, apakah kalian menghendaki ifkan, kebohongan, alihatan, sesembahan, dunallahi, selain Allah, ghairallah, dunallah, ghairallah. Jadi apakah kalian menghendaki kebohongan, sesembahan yang kalian sembah itu selain Allah? Jadi wahyu itu sangat dalam sekali. Namanya firman Allah, ya Allah mengetahui kedalaman hati manusia, termasuk kebohongan hatinya orang yang musyrik. Jadi Allah Maha tahu. Apakah kalian menghendaki kebohongan hati kalian? Karena hati kalian sadar